Hai everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama dengan saya Heni Indasari, mahasiswi Universitas Pamulang, Program Studi Manajemen Keuangan, Fakultas Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi terkait dengan sistem informasi pemasaran dengan dosen pengempu Bapak Noto Susanto, SEMM. Sebelum kita memasuki apa yang dimaksud dengan sistem informasi pemasaran, baiknya kita membahas tentang konsep dari sistem itu sendiri. Jadi, sistem adalah seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Sedangkan sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Kemudian, untuk pengertian dari pemasaran sendiri adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, memberikan tawaran bernilai kepada pelanggan atau customer. Jadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi pemasaran itu adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional lain untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan tersebut. Nah, kemudian dengan berjalannya waktu seiring dengan perkembangan globalisasi, untuk sistem informasi pemasaran pun ikut mengalami perkembangan yang menyebabkan informasi pemasaran dibutuhkan oleh perusahaan ataupun pelaku bisnis lainnya. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya adanya peralihan dari pasar lokal ke pemasaran atau pasar nasional hingga sampai dengan pasar internasional. Kemudian, peralihan dari kebutuhan pembeli menjadi keinginan dari si pembeli. Dan yang terakhir yaitu peralihan dari persaingan harga ke persaingan non-harga. Nah, di sini kita akan membahas juga komponen dari sistem informasi pemasaran itu sendiri. Di sini ada 4 komponen, kita akan bahas tuntas semuanya, yaitu dari sistem input atau komponen input, yaitu terdiri dari sistem informasi akuntansi, yaitu pengumpulan dari data yang menjelaskan transaksi pemasaran suatu perusahaan. Kemudian ada intelijen pemasaran, yaitu pengumpulan informasi dari lingkungan perusahaan yang berhubungan dengan operasi pemasaran. Dan yang terakhir itu adalah riset, di mana penelitian mengenai operasi pemasaran. Nah, komponen yang kedua yaitu database. Di sini, database yang terdapat pada database terstruktur dan berkaitan dengan informasi oleh pemasaran atau sistem pemasaran dari suatu perusahaan. Kemudian ada juga untuk komponen output. Itu terdiri dari informasi mengenai produk, informasi tempat kegiatan dan juga kegiatan periklanan, penyediaan informasi promosi, dan juga penyediaan informasi terkait dengan harga. Dan yang terakhir, ini adalah komponen dari model pemasaran. Model pemasaran sendiri digunakan untuk menghasilkan informasi yang relevan sesuai dengan kebutuhan pemakai sistemnya. Nah, di sini kita akan membahas juga terkait dengan prinsip-prinsip dari pemasaran dalam lingkungan yang dinamis, yaitu meliputi dari penciptaan, pendistribusian, promosi, dan juga penentuan harga barang, jasa, ataupun gagasan. Nah, apa sih sebenarnya manfaat dari sistem informasi pemasaran itu sendiri? Nih, manfaatnya yaitu untuk mengetahui apa saja kebutuhan pelanggan, mengetahui perencanaan strategi yang lebih efisien dan efektif bagi perusahaan, dan juga mengetahui pesaing-pesaing atau kompetitor yang akan mengancam perusahaan. Oke, kemudian dapat kita lihat di sini untuk bagan dari apa yang sudah kita jelaskan sebelumnya.
dari sistem subsistem input sampai dengan nantinya akan berada pada terminal pemakai ataupun pengguna. Jadi untuk sistem input sendiri dari sumber internal itu terdiri dari sistem informasi akuntansi, penelitian, dan juga intelijen pemasaran. Kemudian akan diolah ke dalam database yang mengeluarkan subsistem output yang berupa produk, tempat, promosi, harga sampai dengan bauran terintegrasi dan berakhir pada terminal pengguna sistem tersebut. Nah, selanjutnya di sini kita akan melihat siklus dari perencanaan, pengendalian, implementasi, analisis dari sistem informasi pemasaran itu. Nah, kita olah dalam suatu siklus yang seperti ini. Dapat kita lihat di sini kita menilai kebutuhan informasi, kemudian dapat menyebarkan informasi juga, kemudian dari penyebaran tersebut kita juga membutuhkan analisis pendukung untuk keputusan pemasaran sampai dengan riset pasar, dan nantinya akan berpengaruh terhadap lingkungan pemasaran, pasar sasaran kita, dan juga saluran pemasaran serta kekuatan lingkungan mikro ataupun makro. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, apa sih sebenarnya keuntungan sistem informasi pemasaran baik bagi pelaku bisnis kecil sampai dengan bisnis menengah ke atas? Gitu. Jadi, keuntungan dari sistem informasi pemasaran ini sendiri itu terdiri dari perusahaan dapat memproses setiap informasi yang ada di dalam internal ataupun eksternal, kemudian memudahkan manajemen waktu, dan juga perusahaan akan lebih sigap dengan kekeliruan data yang ada. Kemudian perusahaan dapat mengontrol perkembangan bisnis mereka, dan juga sistem informasi perusahaan akan terhindar dari kesalahan fatal yang disebabkan oleh manusia. Nah, di sini kita berakhir pada langkah proses analisis pemasaran. Nah, untuk langkah-langkahnya di sini kita harus mendefinisikan untuk permasalahan yang ada dan melakukan penelitian, kemudian mengembangkan rencananya, kemudian kita mengumpulkan informasi. Setelah kita mengumpulkan informasi yang ada, kita mulai untuk menganalisa informasi tersebut sampai dengan nanti adanya keputusan, dan juga akhirnya kita akan menyajikan hasil dari penelitian tersebut. Seperti itu. Berdasarkan uraian sebelumnya yang sudah kita bahas, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi pemasaran adalah suatu sistem yang berbasis komputer yang bekerja sama dengan sistem informasi fungsional untuk mendukung manajemen perusahaan dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan pemasaran produk perusahaan, dan juga berfungsi untuk mengetahui perencanaan strategi yang lebih efektif dan juga efisien bagi perusahaan, sehingga mengetahui para pesaing ataupun kompetitor yang akan mengancam perusahaan tersebut, sehingga dalam suatu proses pemasaran nantinya akan lebih terjaga kualitas dari data dan juga nanti outputnya. Seperti itu. Baik, mungkin itu saja presentasinya kali ini. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sehat selalu untuk kita semua. Stay safe. Jangan lupa pakai masker. Thank you so much. Danke, gracias, merci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.